Kenapa Nabi Muhammad gak boleh digambarkan? Oke, dalam hal ini saya akan keluar dari ketentuan syar'i dan membahas berdasarkan logika ilmu pengetahuan. Oke, sebelum membahas figur Nabi Muhammad SAW, kita bahas dahulu figur yang lebih awal dan terkenal, yaitu Yesus Kristus. Dan ini beberapa gambar beliau, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini. Bahkan ada seorang seniman Belanda yang mencoba memvisualisasikan ke dalam komputer wajah Yesus bermodalkan catatan sejarah dengan memperhitungkan ras beliau dan tempat di mana beliau dilahirkan. Dan hasilnya seperti ini. Bahkan ada juga gambaran Yesus yang terdapat di Ganjuran Yogyakarta yang hasilnya seperti ini. Begini ya, sudah melihat kan? Dan apa hasilnya? Tidak ada yang sama kan? Tentu, pasti berbeda. Karena tiap artis atau seniman memiliki gambaran yang berbeda tentang Yesus Kristus. Artinya setiap gambaran Yesus Kristus berpotensi salah. Seberapa salah tidak ada yang tahu. Karena tidak ada titik acuan yang pasti seperti apakah tampilan Yesus Kristus yang sebenarnya. Setiap karya yang ada mengalami banyak hal. Mulai dari anakronisme, tendensi rasial, lisensi artistik, dan masih banyak lagi. Gambaran paling awal dari Yesus Kristus berasal dari tahun 235 di Syria. Itu pun lengkap dengan figur anakronisme dari masa Romawi. Jadi kesimpulannya secara ilmiah tidak ada gambaran yang bisa dibilang otentik mengenai Yesus Kristus. Oke, kembali lagi pada Nabi Muhammad SAW. Hal yang sama juga dialami Nabi Muhammad SAW. Gambaran yang ada saat ini lebih banyak berasal dari teks. Itu pun sulit divalidasi dengan teks lainnya dan terdapat juga perbedaan antara teks satu dengan teks lainnya. Dan teks tidak memuat cukup detail untuk gambaran akurat tanpa gambar yang sebenarnya. Misalnya, rambut beliau kemerahan. Seberapa kemerahan? Nilai CMYK-nya berapa? Nilai heksnya berapa? Beda 20 poin di nilai heksnya saja sudah tidak bisa dibilang akurat lagi. Ini alasannya tidak terlalu bermanfaat membuat gambar Nabi Muhammad SAW karena apapun hasilnya pasti tidak akurat dan ujung-ujungnya umat Islam akan mengesahkan anakronisme, tendensi rasial dan lisensi artistik sebagai sesuatu yang benar dan akurat. Padahal tidak seperti itu. Terima kasih, kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.